Sebelum masuk ke toolsnya, saya ingin menyampaikan sedikit tentang menulis ini. Kenapa penting kita menulis? Pertama sebetulnya adalah untuk tadi agar kita mengikat ilmu kita. Asy-Sya'bi idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it. Kalau engkau mendengar sesuatu, yakni ilmu yang bermanfaat, ya, maka tulislah meskipun di dinding. Ya, kalau kita mungkin punya Android, maka bisa kita simpan di situ. Ya, tipsnya bisa kita pakai bikin grup yang kita isi sendiri mungkin ya. Itu untuk nulis, nyimpan tulisan, atau pakai program-program yang lain. Juga Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan dalam diwannya, al-ilmu shaydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu itu laksana buruan dan menulis itu adalah ikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah buruan engkau dengan tali yang kuat. Juga Imam Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi kita sebagai sama-sama mengemban misi dakwah, untuk menjelaskan ke umat ini kadang ya sering perlu tulisan ya. Kemudian yang kedua ini amal jariyah ya. Sebagaimana kata Imam Al-Hafidz Al-Munziri, wa nasikhul ilmin nafi' lahu ajruhu wa ajru man qara'ahu aw nasakhahu aw amila bihi mim ba'dih. Orang yang menulis ilmu yang bermanfaat, dia itu mendapatkan pahala menulisnya itu, dan pahala siapa yang membacanya atau mengcopy pastenya, menyalinnya. Jadi tulisan mau disalin orang tidak apa-apa ya. Atau mengamalkannya setelah dia wafat pun dia akan tetap dapat itu. Ma baqiya khattuhu wal amalu bih. Selama masih tersisa tulisan dan yang mengamalkannya itu. Nah, bagaimana caranya? Prinsipnya ya mungkin para ustadz sudah biasa nulis. Yang penting pertama ya luruskan niat ini dengan niat yang baik ya, walaupun mungkin tulisan kita kurang bagus, insya Allah lebih berbekas daripada dibarengi dengan niat yang kurang baik. Yang kedua tentunya menetapkan tujuan, mau nulis apa, nulis status WA, nulis di Facebook ya, nulis cerita itu kita bisa lihat banyak sekali orang nulis kayak ada komunitasnya ya, KBM itu, cuma isinya ya cuma cerita-cerita novel. Nah, kita ini tujuannya bukan itu. Sehingga ini penting kita definisikan di awal mau nulis tentang apa. Kemudian buat kerangka. Ini caranya bikin kerangka. Pokok-pokok pikirannya. Bisa pakai standar ini 5W1H. Yakni apa ya, mengapa, bagaimana, di mana, kapan ya. Kemudian ini semua dirumuskan jawabannya. Ini pertanyaan dasar ketika nulis. Sebetulnya tulisan ya sederhana, menjawab itu khilafah misalnya ya. Apa itu khilafah? Mengapa wajib khilafah? Bagaimana kok bisa wajib dan seterusnya. Semua itu uraikan aja jawabannya dengan dirunutkan, nanti jadi tulisan itu. Tidak terlalu sulit. Yang sulit memulai. Kemudian yang penting di sini adalah menyiapkan referensi. Tiap pokok pikiran tadi, kerangkanya tadi. Ini apa referensinya, ini apa? Bangun logikanya. Nah, ini penting karena tidak semua referensi itu perlu dikutip ya. Alurnya ini yang penting, alur. Karena tulisan bukan sekedar parade kutipan. Kalau parade kutipan ya bagus juga sih ya. Itu jadi bank data aja. Kemudian yang berikutnya ini adalah ya ditulis ya. Setelah niatnya, tujuannya ada, kerangkanya ada, referensinya siap, tinggal tulis. Setelah tulis baca, setelah baca ya ada kesalahan edit lagi, tulis lagi, benerin lagi. Ini proses yang kelima ini muter terus ya. Jadi kalau ada kesalahan tadi ada di kitab mutabanat, jangankan kitab mutabanat ya, pokoknya kitab selain Al-Quran itu bisa jadi berpotensi keliru. Kitab yang kita sudah edit berulang-ulang kayak buku khilafah kemarin itu ternyata masih beberapa itu ada salah, ada kurang, ada terjemahannya lebih panjang dari ayatnya ya. Itu bisa jadi dari sudah kita tulis benar ya, waktu pencetakan bisa keliru lagi waktu editing sebelum dicetak, sehingga memang perlu tadi pembaharuan, bukan sesuatu yang aib
ya, salah tulis itu. Nah, penelusuran referensi ini sangat penting ya. Yang sangat pentingnya itu kita mikir valid atau enggak yang kita pakai itu. Bukan asal ada rujukannya. Ini baik kita merujuk ke kitab, baik merujuk ke berita ya, maupun link-link yang kita mau share. Ini saya beri contoh, ini barusan saya share kemarin ya tentang berita ini ya. Berita Astrid Kuya heran, anggaran satu laptop harganya 23 juta. Kemarin saya beli harganya 7 juta. Kalau kita membaca judulnya ini shareable, ini sesuatu yang bisa kita share untuk menjelaskan kebobrokan penyelenggara sistem yang sudah bobrok ini. Tetapi kalau kita perlu mikir, ini benar enggak? Saya baca itu di dalam tulisan ini ada anggaran itu 1,4 miliar. Itu termasuk untuk bikin pagar dan membeli 129 laptop. Nah, kalau harganya 23 juta satu laptop, itu untuk beli laptop aja ya 129 kali 23 juta itu harganya 2,967 miliar. Jadi kalau kita baca ini ada yang tidak valid, entah beritanya ya, beritanya dana 1,4 miliar untuk beli 129 laptop, atau ada yang kurang dalam berita itu, berapa sebetulnya dananya. Karena kalau 1,4 miliar tidak ada yang aneh, harganya tidak sampai 23 ya, paling sekitar 10 atau 10 jutaan masih normal. Nah, berita ini saya share, saya kasih tulisan begini ya, bahwasanya ini ada yang aneh ngitungnya ya, sehingga Astrid Kuya ini mestinya ngitung lagi bener enggak 23 juta. Tetapi karena kita mungkin ada keinginan tertentu ya, ketika membaca ini ya, ini saya share, saya kasih tulisan ini, komentarnya itu enggak dibaca di sini. Jadi komentarnya itu menganggap satu laptop harganya 23 juta. Padahal saya mempertanyakan ini bener enggak ngitungnya. Nah, ini penting di dalam kita menulis ini ya. Kadang kita punya keinginan tertentu ya, dapat ibarat langsung, wah ini cocok dengan keinginan, langsung kita muat. Itu yang di dalam mafahim sia-sia itu kita membaca itu tidak boleh begitu. Nah, penelusuran referensi yang kedua ini perlu kita catat ya. Google itu lebih canggih algoritmanya daripada Maktabah Syamilah. Kalau kita biasa mencet pakai Maktabah Syamilah, kadang kita masukkan ibarat tertentu nggak ketemu. Tapi kalau Google dia bisa. Sehingga karena itu kita bisa manfaatkan Google ini pertama kali untuk mencari ya. Baru kemudian kita cari di Maktabah Syamilah atau di kitab PDF. Itu kami pernah dikasih tugas untuk mentakhrij hadis ya. Dosennya tidak boleh pakai software, dikasih PDF-nya ya, Tahdzibul Kamal itu dikasihnya. Teman kami itu satu malam tidak ketemu itu perawi yang dicari, tidak ketemu. Buka Tahdzibul Kamal itu. Akhirnya waktu paginya kita ketemu kuliah. Ini loh saya cari dulu di Maktabah Syamilah. Baru nanti cari di PDF yang diberikan dosen, kutip halamannya di situ. Nah, ini kan masalah sekedar trik untuk mencari referensi. Jangan kita cari di PDF ya sulit. Nah, PDF itu sekarang bisa juga diupload, masukkan. Nanti AI suruh meringkas bisa begitu. Meskipun masih tetap harus kita cek lagi. Jadi caranya begitu. Untuk mencari di Google mungkin insya Allah para ustadz ya sudah biasa ya. Kalau kutipan Arab tulis Arabnya. Ya, kita mau merujuk ke Maktabah Syamilah tapi lewat Google, maka ketik juga itu alamat Maktabah Syamilah, perpustakaan digital, perpustakaan online-nya, masukkan situsnya, masukkan pencariannya, maka akan mencari merujuk ke di Maktabah Syamilah itu. Ya, sama kita ingin mencari hukum tertentu tapi tulisannya Ustadz Siddiq, ya tinggal masukkan saja. Misalnya hukum apa yang kemarin itu hukum apa begitu, tulis ujungnya misalnya tambahi Al-Jawi, kemungkinan muncul Ustadz Siddiq Al-Jawi. Intinya mahar begitulah. Mahar masjid. Mahar masjid. Misalnya ditulis begitu, tambahi nama penulisnya ya, atau situs tambahi situsnya. Nah, itu trik biasalah. Bisa menelusuri itu kalau mau PDF ya, masuk ke Google Book, ya, ketik tulisan yang mau kita cari. Nanti ada di buku-buku yang ada di Google itu. Dari situ baru kita bisa cek ke kitab asli atau kitab di Maktabah Syamilah. Termasuk juga untuk mentahkik tadi ya. Ini benar enggak ya yang ada di Maktabah Syamilah? Biasanya kalau agak mencurigakan ya kita cari. Maktabah Syamilah sendiri itu bisa kita cari yang ada tahkiknya atau di-upgrade kitabnya itu. Kitab-kitab lama itu kan ada
bisa diupdate itu. Kemudian yang ketiga, buku-buku gelap itu bisa kita peroleh ya. Ada situs-situs yang memberikan kita bisa mendownload buku-buku ya, yang kalau kita beli ya bisa banyak uang ya. Kita bisa ambil PDF-nya misalnya di library Genesis. Meskipun ini kadang diblokir ya, nanti cari lagi. Nah, bisa kita ambil kitab-kitab di situ. Tapi ini yang bahasa Inggris kebanyakan. Nah, tipnya lagi mengcopy teks Arab dari PDF. Kita kadang menulis ini kan males ngetik Arabnya. Adanya kitab PDF atau ada di kitab yang kita ini yang kita pegang kitab aslinya. Maka sebetulnya bisa dipoto atau kalau PDF itu bisa di convert ke JPEG atau dipoto juga, kemudian pakai Google Lens. Ya, saya beberapa kitab itu saya ambil jadikan Word itu kalau pakai converter rusak ya. Tapi kalau pakai Google Lens atau triknya saya upload ke Google Drive nanti baru buka pakai Google Dokumen. Jadi Google Dokumen membaca JPEG, membaca gambar. Kelihatan itu nanti lebih rapi dibandingkan kita pakai software. Nah, jika malas ngetik kita mau ngomong juga ada softwarenya. Ya, software untuk dari ucapan ke tulisan. Sehingga kalau sekedar mau malesnya itu ngetiknya, banyak cara untuk kita atasi itu dengan teknologi sekarang. Jadi prinsipnya ya nulis lah. Nulis. Nggak banyak teori, nulislah itu tadi. Teorinya sedikit aja. Meskipun awalnya mungkin berantakan, enggak apa-apa, tulis terus. Saya ingin sampaikan kitab Ar-Risalah yang sampai ke kita ini juga enggak langsung begitu. Ada di kitab Kashful Asrar diceritakan Imam Al-Muzani itu mengatakan, ini muridnya Imam Asy-Syafi'i, ya, qara'tu kitab Ar-Risalah ala Syafi'i tamanina marrotan. Aku telah membaca kitab Ar-Risalah itu bersama Imam Asy-Syafi'i itu selama 80 kali. 80 kali. Kita halakoh itu enggak sampai 80 kali mungkin. Ini 80 kali. Fama mim marratin illa wa kunna naqifu ala khata'in. Maka tidak sekalipun kita membaca itu kecuali kami mendapati adanya kekeliruan. Maka Imam Asy-Syafi'i beliau katakan hehe. Ketawa beliau mungkin ya. Aballahu ayyakuna kitabun shahihan ghaira kitabi. Allah tidak mau ada kitab yang betul 100% tidak ada salah titik komanya ya, selain dari kitab Al-Qur'an itu. Jadi tidak masalah itu ada keliru, tapi ya kita upayakan perbaiki. Bukan aib ada kekeliruan dalam penulisan. Ya, akui ketika keliru. Nah, untuk nulis ini juga tidak harus langsung sempurna. Beberapa di laptop itu saya ada ide ya tulis, walaupun itu tidak selesai. Tulis judulnya ya, ada kutipan apa, ambil kutipan itu, simpan dalam file. Suatu saat kita perlu kan tinggal kita shot. Di folder Zotero itu saya kasih software untuk supaya efektif di dalam men-shot apa yang ada di hard disk kita itu. Kalau pakai bawaan Windows kan agak lambat kadang. Efektif file shot itu bisa diinstal. Kalau kita mau mencari tinggal kita klik ya temanya atau berisi apa file itu bisa dilacak. Nah, tiap ada membaca hal menarik maka tulis. Baca Maktabah Syamilah atau apa, tulis. Nah, lebih bagus lagi itu simpan di Zotero itu referensinya itu. Ini kadang yang bikin kita menulis itu jadi lambat ya. Kita mencari referensi tertentu. Baca kitabnya kita cari. Saat baca kitab ini kita khilaf ya. Artinya mau mencari sesuatu kita dapat sesuatu yang lain yang menurut kita ini menarik untuk kita baca. Ya, akhirnya membaca yang lain yang kita cari enggak terperhatikan lagi. Tapi itu enggak apa-apa insyaallah ya, ketika kita copy paste ya, jadi banyak file bisa kita jadikan bank data, maka itu ya ketika kita kelak mau nulis jadi lebih mudah. Ini terkait tips-tipsnya. Berikutnya nanti tentang Zotero mudah-mudahan sudah diinstal ya.